Chapter 9. Gadis tercantik di Universitas Ninghai. Hari kedua, Ye Mo tidak lagi pergi ke Taman Danau Qingdu untuk berlatih. Sebagai gantinya, dia bangun pagi-pagi dan menyelesaikan satu set pelatihan tinju di halaman. Kemudian, dia pergi membeli sebuah kotak medis, dan satu set jarum perak. Selain itu, dia juga membeli banyak tumbuhan obat. Dia membuat beberapa pil biasa dan sup. Tentu saja, pil itu bukanlah pil yang diramu secara biasa. Namun, bagi Yemo, semua ini cukup untuk mendirikan sebuah klinik. Dengan begini, sekali lagi dia mengalami krisis keuangan. Ketika dia selesai mempersiapkan semuanya, Universitas Ninghai sudah dimulai lagi. Itu sudah tahun keempat Yemo di universitas. Seperti yang semua orang perkirakan, Yemo tidak lulus satu pun mata kuliah, dan harus mengulang ujian untuk semuanya. Namun, Yemo tidak peduli semua itu. Jika dia adalah mahasiswa biasa, dia akan dihukum berat, atau bahkan dipaksa meninggalkan kampus saat dia tidak lulus lebih dari 3 mata kuliah. Namun, Yemo adalah tipe orang yang spesial. Meskipun dia dikeluarkan dari keluarga Ye, pihak kampus tidak berani memulai konflik dengan keluarga Ye. Karena tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan dilakukan oleh keluarga besar. Dia akan pergi setelah 4 tahun, jadi pihak kampus tidak akan rugi. Lagi pula, ketika dia pertama kali masuk Universitas Ninghai, nilai hasil ujiannya tidak memenuhi kriteria. Sedangkan untuk ujian perbaikan, Yemo tidak peduli sama sekali. Masalah itu tidak punya tempat di hatinya, dan tetap fokus mempersiapkan klinik pasar malamnya. Setiap hari, Yemo pergi ke Universitas Ninghai sambil jogging. Tujuan utamanya adalah untuk mempraktikkan langkah bayangan awannya. Saat ini, dia tidak memiliki kemajuan dalam kultivasi. Jadi jika dia bahkan tidak bisa menumbuhkan seni bela diri fana, maka dia benar-benar akan merasa tidak aman. Namun, dia tidak merasakan bahaya pertempuran hidup dan mati yang terjadi terus-menerus seperti di benua Luoyue, sehingga membuatnya merasa jauh lebih aman. Itu sudah minggu kedua kuliah. Meskipun Yemo masih belum mendirikan klinik keliling, dia sudah merasakan peningkatan besar dalam langkah bayangan awannya. Tampaknya, pergi lebih awal dan pulang terlambat, menempuh jarak 70 km, bermanfaat baginya. Pagi ini, Yemo bangun sedikit terlambat, karena dia tidur 1 jam lebih lama dari biasanya. Ketika dia tiba di Universitas Ninghai, saat itu sudah jam 7 pagi, dan setelah pergi ke restoran kecil di luar kampus untuk minum susu kedelai, dan beberapa roti, sudah hampir jam 8 pagi. Apakah kakak mau membeli bunga? Di luar restoran berdiri seorang gadis kecil memegang seikat bunga segar. Dia tampak tegang dan takut ketika dia menghampiri Yemo dan bertanya. Yemo menatap gadis kecil itu, dan mengamati bahwa dia memiliki pakaian yang agak tipis. Ini bulan September, dan cukup dingin di pagi hari. Gadis kecil ini keluar untuk menjual bunga sepagi ini. Keluarganya pasti mengalami kesulitan keuangan. Yemo teringat saat ia masih kecil. Dia adalah seorang yatim piatu. Saat dia berusia 9 tahun, dia dibawa oleh seorang Tao ke kepala sektenya. Namun, hanya dalam waktu 1 tahun, Tao itu meninggal. Setelah Tao itu meninggal, ia mengikuti gurunya Luo Ying, dan baru kemudian hidupnya benar-benar berubah menjadi lebih baik.
Kenapa kamu tidak pergi ke sekolah? Ye Mo berpikir dalam hati bahwa ini adalah waktu dia belajar di sekolah. Ada sistem belajar wajib 9 tahun di sini, dan gadis kecil ini harusnya berada di sekolah. Hari ini hari Sabtu. Aku keluar untuk membantu kakakku menjual bunga. Suara gadis kecil itu sangat lembut, tapi Yemo masih bisa mendengar kegelisahannya. Tapi Yemo terus bertanya, "Oke, akan ku beli. Berapa harga satunya?" Saat itu, dia tidak sadar bahwa itu sudah hari Sabtu. Karena dia berlarian setiap hari, dia lupa waktu. Harga satunya $5. Tetapi jika kamu membeli banyak akan jadi $3. Ketika gadis kecil itu mendengar bahwa Yemo akan membeli bunga, suaranya segera menjadi lebih jelas. Sangat jelas perkataan Yemo memberinya kepercayaan diri. "Oke, aku akan mengambil semua bungamu. Ini uangmu." Yemo melihat mawar di tangan gadis kecil itu. Ada sekitar 20 atau lebih. Dia mengeluarkan uang kertas $100 dan memberikannya kepada gadis kecil itu. Dia mengambil bunga dari tangan gadis kecil itu dan berbalik untuk pergi. "Kakak, ada kembaliannya." Gadis kecil itu melihat $100, dan karena Yemo mengambil semuanya, dia akan menjualnya masing-masing $3 saja. Jangan lupa subscribe channel Manga Banzar. Tidak perlu. Bunga yang kuberikan pada pacarku seharusnya tidak didiskon. Sampai jumpa. Yemo mengambil bunga-bunga itu dan menghilang di gerbang Universitas Ninghai. Jika ini sepulang kuliah, Yemo mungkin akan memberikan bunga-bunga ini kepada Suwei. Namun, dia ada di kampus sekarang. Sepertinya dia hanya bisa mencari tempat sampah dan membuangnya. Apakah orang yang baru saja membeli bunga adalah Yemo dari universitas kita? Dia sebenarnya punya pacar. Kata-katanya sangat filosofis, bunga yang kuberikan kepada pacarku tidak boleh didiskon. Siapa yang mau menjadi pacarnya? Dua gadis di depan kampus melihat Yemo mengambil mawar. Kemudian berjalan ke kampus, dan salah satu dari mereka yang mengenal Yemo bertanya dengan rasa ingin tahu. Jadi dia yang bernama Yemo. Gadis yang lain juga penasaran, dan dia jelas jauh lebih cantik daripada gadis yang berbicara tadi. Maksud dari perkataannya jelas, dia telah mendengar tentang Yemo tetapi tidak mengenalnya. "Sumei, kamu adalah ratu kampus Universitas Ninghai. Tentu saja, kamu tidak mengetahui kisah tragisnya. Tapi aku kenal orang ini. Dikatakan bahwa dia memiliki nasib yang buruk. Ayo ikuti dia dan lihat siapa pacarnya." Gadis yang lain tertawa. "Yanzi, aku merasa dia tidak membelinya untuk pacarnya, tetapi untuk gadis kecil itu," kata gadis bernama Sumei dengan mata cemberut. Sebelum Yanzi bisa menjawab, suara lain terdengar, "Xiao Mei, aku mencarimu. Aku tidak menyangka akan melihatmu di depan kampus. Aku melihatmu tidak sibuk hari ini, jadi izinkan aku mengajakmu makan malam, dan jangan bilang kamu tidak punya waktu." Sebuah BMW X7 diparkir di luar kampus, dan dari mobil itu keluar seorang pemuda tampan, namun kulitnya pucat. Tetapi ketika dia melihat Sumei, wajahnya berseri-seri karena bahagia. Ini Zheng Wenxiao, generasi kedua yang paling kaya di kampus. "Mei Mei, kamu benar-benar karismatik. Gadis tercantik dan lelaki terkaya. Aku benar-benar iri padamu." Yanzi memandang Sumei dengan wajah penuh iri. Matanya seolah berkata, "Seandainya saja aku adalah Sumei."
Wajah Sumei tenggelam, dan segera menoleh, dan memandang pemuda yang kaya ini. Meminta maaf, maaf, pacarku sudah ada di sini. Setelah mengatakan itu, dia berlari beberapa langkah, menghampiri Yemo dan memegang lengannya dengan tangannya. Kemudian, dia menggunakan nada yang sangat lembut dan berkata, "Mo, kenapa kamu baru datang? Aku sudah lama menunggumu. Apakah kamu membeli bunga-bunga ini untukku? Indah sekali." Yemo tidak menduga ini, dan berpikir dalam hati, sejak kapan aku memiliki pacar secantik ini? Kenapa aku tidak tahu? Tapi Yemo melihat bahwa tidak jauh darinya, Zheng Wenxiao baru saja turun dari BMW dengan muka kosong. Segera, dia paham dia digunakan sebagai perisai. Melihat gadis cantik yang tersenyum sambil memegangi lengannya, Yemo segera menyeringai di dalam hatinya. Rasa jijik muncul dari lubuk hatinya. Wanita ini mengira hanya karena dia agak cantik, dia bisa melakukan ini kepada orang-orang. Baginya, menggunakan dia sebagai perisai hanyalah sesuatu yang sederhana. Setelah itu, dia bisa menendangnya dan pergi, tetapi dia akan dibuat berurusan dengan fans lainnya. Seolah-olah dia menggadaikan kehormatan Yemo. Wanita egois ini benar-benar merasa dirinya terlalu baik.